A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi ki angit kang bakal den ngendikaken dening Mbah Kyai Musannaf iku faslun fasal suwijing ibarate fasal. Kados pundi pangandikane Mbah Kyai Musannaf syurutul qasri utawi pira-pira syarate salat qasar iku sapengatun ana 7 dirupane 7 ayakuna suwijine yen ana apa saparuhu lungane wong ana iku marhalataine rong marhalah wa ayakuna lan kaping pindho yen ana apa safaruhu ana iku mubahan den wenangaken wal ilmu lan kaping telune ngaweruhi bijawazil qasri kelawan wenehe qasar wa niyatul qasri lan kaping papaten niat qasar indal ihrami ing dalem nalika takbiratul ihram wa antakuna lan kaping 5 yen ana apa sholatu salat ana iku rubaiyatan kang bangsa 4 rakaat wa dawamu safaran kaping 6 langgenge lelungan ila tamamiha tumeka maring sampurnane salate qasar wa alla ya taqidalan kaping 7 yen to nekodaken sapa wong apa wala yak tadi lan yen to ora manut sapa wong bimutimin kelawan salate wong kang sempurna fi juz ing dalam juz min salatihi saking salate wong terus 7 ya baca yang ke-7 baca Bismillahirrahmanirrahim. Utawi tiang kita bakal mendikakan dengan budaya musannaf iku faslun fasal suwijine ibarate fasal terus pundi pangandikane Mbah Kyai Musannaf surutul qasari utawi syarate salat qasar iku sabangatun ana 7 dirupane 7 ayakuna suwijine yen to ana apa safaruhu lungane wong ana iku marhalata ini rong marhalah wa ayakuna kan kaping pindhone yen to ana apa safaruhu ana iku mubahan den wenangaken walang ilmu lan kaping telune ngaweruhi bijawazil qasri kelawan wenange qasar dan niatul ri kan kaping kapate niat salat qasar indal ihrami nalikane takbiratul ihram lan kaping yen to ana apa salat ana iku rubaiyatan salat kang bangsa 4 rakaat lan kaping langgenge lelungan ila tamamiha maring sempurnane salat qasar wa alla takida wala yak tadi kan kaping 7 yen to ora manut sapa wong bimutimin kelawan salate wong kang sempurna fi juz'in ing dalam juz min salatihi saking salate wong. Perhatikan ini bab menjelaskan tentang sholat qasar. Tahu sholat qasar? Pernah melaksanakan sholat qasar belum? Sholat qasar itu adalah sholat meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang 4 rakaat sholatnya apa aja? Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi antara sholat jamak takhir, jamak takdim, dan qasar itu bisa digabung menjadi satu. Misalnya sholat zuhur yang 4 rakaat jadi
2 rakaat. Sholat asar yang tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat asarnya di waktu sholat zuhur itu namanya sholat jamak takdim. Sholat qashar jamak takdim, sudah didinginkan kemudian diringkes. Atau misalnya sholat asar 4 rakaat jadi 2, sholat zuhur 4 rakaat jadi 2. Sholatnya di waktu asar itu namanya sholat zuhur jamak takhir, sholat zuhur qashar jamak takhir. Kemudian kalau sholat maghrib enggak bisa diringkas. Tetapi sholat maghrib itu karena 3 rakaat hanya bisa dijamak saja. Nah, tadi dijelaskan tentang syaratnya sholat jamak qashar, harus tahu. Yang pertama apa? Yang pertama apa nggih tadi? Itu. Yang pertama apa? Hah? Yang pertama itu bepergiannya itu yang diperbolehkan. Mana sih babnya pasulnya? Ayyakuna safaruhu marhala. Yang pertama, jarak bepergiannya itu adalah 2 marhala. Kalau sekarang kira-kiranya ya 80 km. Kalau 80 km berarti dari sini kira-kira dari ke Purwokerto misalnya atau ke Bandung. Nah, itu kita sudah bisa melaksanakan sholat qashar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tetapi perginya itu yang kedua mubahan, safaruhu mubahan. Kedua, perginya itu diperbolehkan. Kalau perginya untuk piknik, untuk bertamasa, untuk hura-hura itu tidak boleh. Tidak boleh untuk masyarakat sholat jamak takhir, jamak takhim atau sholat qashar. Jadi tidak semua bepergian itu kita melaksanakan sholat qashar. Misalnya kita ke Pangandaran, dari jaraknya itu tidak memenuhi 2 marhala, maka tidak boleh. Kemudian bepergiannya pun kita ke sana bukan yang diperbolehkan, karena perginya ke sana itu untuk bersenang-senang. Kecuali kalau pergi ke sana itu misalnya untuk menuntut ilmu, tapi jaraknya pun harus memenuhi. Pertama, bepergiannya itu diperbolehkan. Yang kedua, jaraknya pun harus terpenuhi 2 marhala sekitar 80 km. 80 km itu dari sini ke misalnya ke Garut, ke Purwokerto atau ke Bandung itu bisa. Yang ketiga apa? Wal ilmu, harus tahu tentang tata cara sholat qashar. Gimana mau sholat qashar kalau tata caranya saja tidak bisa atau tidak tahu. Yang tadinya 4 rakaat di qashar menjadi 1 rakaat nggak bisa. Atau ya misalnya yang 4 rakaat di qashar diringkas jadi 3 rakaatnya nggak bisa. Tetap itu ada aturannya, yang 4 rakaat menjadi 2. Tidak boleh 4 rakaat menjadi 3. Ya. Kemudian yang keempat apa? Harus niat qashar. Jadi kalau kita mau pergi dari sini ke Bandung, dari sini itu kita sudah nih, ya, oh nanti saya niat sholatnya mau di qashar jamak takhir atau mau di qashar niatnya jamak takdim misalnya, gitu boleh, itu bisa. Jangan sampai kita itu ketika bepergian tidak ada niat untuk sholat qashar atau jamak takdim atau jamak takhir. Ya, harus diniati. Kemudian apa? Wa antakuna as-sholatu rubaiyatan. Nah, yang kelima adalah sholatnya itu yang bisa diqashar adalah yang jumlahnya 4 rakaat. Kemudian wadawa musafari. Kemudian yang keenam itu adalah bepergiannya itu lama, tidak hanya sebentar. Biasanya kalau perginya lama itu tergantung dengan jarak. Kalau dari sini ke Jakarta kan lama, itu jaraknya juga jauh, jadi lama. Jangan hanya perginya dari sini ke Langen, sholatnya di jam atau di qashar, ya nggak jadi. Ya. Kemudian wala ya takida bimutimin. Yang ketujuh adalah kita tidak boleh mengikuti dengan sholatnya orang yang
mukim di situ. Kita harus misah. Misalnya kita mau sholat qashar atau jamak, datang ke masjid dan di masjid itu sedang jamaah sholat maghrib atau sholat isya. Kemudian kita ikut, kita melakukan sholat jamak qashar atau jamak takdim, takhir di qashar, nggak bisa. Kita harus terpisah. Makanya kalau kita sedang ziarah kemana, pergi kemana, di masjid sedang sholat berjamaah, tapi ada orang yang sholat tapi tidak ikut jamaah. Kenapa? Karena orang tersebut sedang melaksanakan sholat qashar. Bisa jadi sholat jamak takdim atau jamak takhir tapi di qashar. Jangan kita mau melaksanakan sholat qashar, datang ke masjid siapa saja, kita ikut sholat orang yang ada dalam masjid, tidak bisa, harus terpisah. Ya, jadi perlu diingat syaratnya sholat qashar itu ada berapa? Ada 7. Yang pertama, jaraknya paling tidak 80 km. Yang kedua, bepergiannya diperbolehkan. Yang ketiga, niat jamak qashar. Yang keempat, sholatnya yang jumlahnya 4 rakaat. Yang kelima, bepergiannya itu lama. Yang keenam, tidak boleh ikut terhadap sholatnya orang yang sedang sholat di daerah tersebut. Satu lagi apa? Wal ilmu, harus tahu tentang kaifiyahnya atau tata caranya sholat qashar. Dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.